Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya, Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan Sabda Tuhan pada hari ini, tanggal 14 September 2020, yang adalah Pesta Salib Suci. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Kita sebagai orang Kristiani, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, memang sudah begitu dekat dengan salib. Bagi kita yang Katolik, ketika kita berdoa, kita membuat tanda salib itu. Ketika kita mulai berdoa, juga membuat tanda salib. Dan kita juga mengikuti ajaran dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa untuk menjadi murid Yesus, kita harus memikul salib. Sebenarnya apa yang bisa kita renungkan dari salib? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau saya melihat Bapak Ibu sekalian, mungkin juga anak-anak, pada memakai kalung salib, kalung yang ada salibnya. Salib yang terbuat dari emas. Bahkan juga ada salib yang dipakai itu ada berliannya bagus-bagus. Entah berliannya kecil, entah berliannya besar. Silakan saja kita memakai kalung salib seperti itu. Di rumah kita juga ada terpampang salib, entah salib yang ditempel di dinding, dipasang di dinding, ataupun juga ada salib seperti di belakang, salib duduk katakanlah, salib berdiri itu. Ada beberapa mungkin di rumah kita. Namun kalau kita melihat, kalau kita memandang, kalau kita memakai kalung salib, apa yang bisa, apa yang mesti kita pahami dalam hidup ini? Saya pikir Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salib itu bukan terletak pada mahalnya, pada bagusnya salib itu. Tapi salib itu mengingatkan kita. Kalau kita memandang salib, bukan yang kita lihat indahnya, mahalnya, bagusnya. Tapi salib itu sebenarnya adalah perjumpaan antara kasih Allah yang begitu agung dengan pekatnya dosa manusia. Dikatakan dalam bacaan Injil, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Allah, telah mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus yang tunggal, supaya setiap orang beroleh hidup yang kekal. Itulah dia cinta kasih Allah kepada manusia. Meskipun manusia itu dikuasai oleh dosa, Allah memberikan kasih-Nya supaya manusia itu selamat. Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dengan kalimat selanjutnya, Ia datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya, menyelamatkan umat manusia. Dengan cara apa Tuhan Yesus menyelamatkan manusia? Dengan mati di kayu salib. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, maka keselamatan itu terbuka bagi kita umat manusia. Dan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan itu sungguh terbuka bagi kita sekalian. Tuhan Yesus wafat di kayu salib supaya kita selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, salib juga mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan ini kita kuat. Karena hidup kita di dunia ini tidak melulu diwarnai oleh hal-hal yang penuh dengan keberhasilan, hal-hal yang penuh dengan kebaikan, hal-hal yang penuh dengan kesuksesan. Tidak. Bahkan dalam hidup ini pun terkadang kita berhadapan dengan cobaan. Bahkan dalam hidup ini pun kita berhadapan dengan derita, dengan kesulitan. Dan itu harus kita pikul. Jangan membuat kita patah semangat. Jangan membuat kita patah arang, jangan membuat kita putus asa, jangan membuat kita ngelokro.
Tapi berhadapan dengan penderitaan, berhadapan dengan kesulitan itu, saya mau tetap kuat karena saya punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Ada harapan yang kuat dalam diri kita, yaitu Tuhan Yesus. Salib itu mengingatkan kita untuk, yaitu dia kuat. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Bukan bagus, indah, mahalnya salib itu, tapi kita punya kekuatan dalam diri kita. Kita tetap mau kuat di dalam Tuhan Yesus. Ya, bisa saja dalam kehidupan ini kita mengalami derita, mengalami kesulitan. Saya sudah beriman pada Tuhan Yesus, kok saya mengalami PHK. Saya percaya kepada Tuhan Yesus, kok anak-anak saya begini, enggak lulus dalam sekolahnya, nilainya jelek, katakanlah demikian. Saya percaya sama Tuhan Yesus, saya sudah beriman kepada Tuhan Yesus, kok ya saya sakit-sakitan. Saya percaya sama Tuhan Yesus, kok suami saya, kok istri saya menderita sakit seperti ini. Itu mungkin kita alami dalam kehidupan ini. Saya pun sebagai manusia tetap ada salib. Saya pun sebagai manusia, sebagai imam, sebagai romo, saya pun tidak diberi kesehatan yang prima oleh Tuhan Yesus. Tetapi saya, ya katakanlah, jalani saja hidup ini, enjoy saja dalam hidup ini. Di kepala saya ada aneurisma. Bapak Ibu yang dokter tahu itu aneurisma, pembuluh darah yang melenting. Ya, ini katakanlah suatu derita yang saya alami, dan ini sangat berbahaya, katakanlah berbahaya bagi saya. Kalau salib itu pecah, ya bisa saja saya stroke. Tapi saya tidak mau dan tidak takut berhadapan dengan itu semua. Saya mau hidup gembira dalam hidup ini. Dan kegembiraan yang saya alami, katakanlah kegembiraan yang berasal dari Tuhan. Kegembiraan rohani membuat saya kuat, membuat saya siap, membuat saya mampu. Meskipun saya punya aneurisma di kepala saya, aneurisma itu tidak menghancurkan hidup saya, tidak menghalangi kegembiraan saya di dalam Tuhan Yesus. Itu saya pikir yang mestinya kita alami. Salib itu ada, tapi salib itu tidak menjatuhkan kita. Salib itu justru membuat kita jadi kuat. Salib itu membuat kita jadi hebat, katakanlah. Karena dalam salib Tuhan Yesus bukan hanya kehancuran Tuhan Yesus, bukan hanya kematian Tuhan Yesus, tapi ketika kita memandang salib, kita juga memandang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita juga memandang besarnya kasih Allah ke dunia ini kepada kita umat manusia, dan kasih itu sungguh tercurah pada wafatnya Tuhan Yesus. Kasih dari Tuhan Yesus nampak pada salib. Keselamatan dari Allah nampak pada salib. Saya pikir itu yang mestinya kita lihat. Salib tidak membuat kita patah. Salib tidak membuat kita hancur. Derita kesulitan itu, Bapak Ibu, terus akan ada. Hari ini saya menderita seperti ini, selesai dari penderitaan ini, besok entah lusa entah kapan datang lagi kesulitan yang lain, datang lagi derita yang lain. Selama kita hidup itu selalu ada, dan itu tidak bisa dilepas. Penderitaan itu tidak bisa lepas, kesulitan itu tidak bisa lepas, hambatan kesulitan itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Tapi yang penting adalah saya tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Saya mau tetap berpegang pada Tuhan, dan saya percaya tangan Tuhan akan menopang saya. Tuhan akan menggendong, membopong saya ketika suatu saat nanti saya jatuh. Ketika saya suatu saat nanti tidak kuat lagi berhadapan dengan kesulitan derita ini. Ada kalanya, katakanlah Bapak Ibu, katakanlah kita pasrah kepada kehendak Tuhan. Tuhan, saya pasrah akan kehendak-Mu. Sebagai manusia, saya sadar derita kesulitan ini begitu berat. Tapi saya mau berpegang padamu. Saya tetap mau memandang salib-Mu. Berikanlah kami, berikanlah saya kekuatan. Saya sebagai manusia lemah. Saya lemah Tuhan, sungguh lemah, tidak kuat. Tapi biarlah kekuatan-Mu hadir
dalam kehidupan saya. Kuatkanlah saya dalam kesulitan ini. Kuatkanlah saya dalam derita saya ini. Ketika saya mengalami sakit seperti ini, katakanlah, kuatkan saya ya Tuhan. Hadirlah. Sinarilah aku dengan cinta kasih-Mu. Teteskanlah embun yang menyejukkan hati, menyejukkan pikiran saya, agar saya tetap percaya akan penyelenggaraan ilahi-Mu kepada saya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sekali lagi, salib tidak menghancurkan kita, tapi salib membuat kita kokoh, membuat kita kuat. Salib membuat kita punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Salib membuat iman kita semakin kuat. Salib membuat kita kuat di dalam Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua dengan kasih-Nya. Amin.